Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Israel membatalkan serangan besar-besaran ke Iran. Keputusan diambil setelah Teheran dan sejumlah negara di Timur Tengah meminta Washington untuk menunda aksi militer karena diklaim telah mencapai kerangka awal sebuah kesepakatan. Apakah bagian dari strategi Trump atau ini berarti kesepakatan damai mulai terbentuk? Kita akan ulas bersama dengan dosen hubungan internasional Binus University Tia Mariatul Kiptiah dan pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Tia, Mas Faisal. Selamat pagi, Waalaikumsalam, Mas Bray. Selamat pagi, Waalaikumsalam, Mas Bre, Bu Tia. Baik, Selamat pagi. saya ke Mbak Tia terlebih dahulu. Mbak Tia, jika kita lihat ini yang dilakukan Trump, kita tidak heran lagi bahwa dia suka asbun. Apa yang dikatakan belum tentu terjadi gitu ya. Nah, untuk yang kali ini, Mbak Tia kemudian dibatalkan sama Trump, ini lagi-lagi asbun atau memang dia punya strategi khusus perang informasi atau ada tekanan dari Arab Saudi yang katanya laporannya ini Pangeran Arab Saudi, Muhammad bin Salman, ini nelpon sebelum Trump membatalkan serangan ini. Ya, kali ini saya harus menyatakan bahwa ini bukan bagian daripada strategi Amerika Serikat, Mas Bray. Ini adalah kemenangan diplomasi dari negara-negara Teluk. Karena bayangkan, Mas Bray, kalau betul-betul terjadi Amerika Serikat membombardir Iran, apa yang akan dilakukan oleh Iran? Biasanya kan begini patternnya, Mas Bray. Kalau misalnya Amerika Serikat menyerang pihak Iran, itu langsung Iran seketika akan melakukan retaliation atau pembalasan kan. Dan yang dibalas oleh Iran itu adalah bukan Amerika Serikat, tapi adalah militer basisnya Amerika Serikat yang ada di negara-negara Teluk. Bahkan kemarin menyasar bahkan ke tempat energinya Arab Saudi begitu. Nah, ini memang dilematis untuk negara-negara Teluk. Satu sisi mereka juga ingin misalnya join dengan pihak Amerika Serikat, tapi sisi lain jika itu terjadi itu juga akan mengancam keamanan negara mereka. Jadi itu yang mereka pikirkan. Sementara faktor keuntungan atau benefit yang paling vital itu adalah bagaimana menjaga keamanan negara-negara masing-masing begitu. Jadi kalau misalnya dibiarkan Amerika Serikat dan Israel membombardir Iran dan Iran melakukan retaliation, maka yang rugi adalah negara-negara Teluk. Bagaimana mereka bisa jualan kalau misalnya Iran betul-betul merealisasikan meminta Houthi yang di Yaman untuk menutup mandab misalnya. Itu saja satu. Maka mau ke arah mana lagi mereka akan menjual minyak Arab Saudi. Belum lagi nanti digempur pusat-pusat energi Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat, Qatar. Habis sudah. Jadi memang sementara Amerika Serikat juga cukup menerima investasi yang tidak sedikit dari negara-negara Teluk ini. Kalau misalnya negara-negara Teluk meminta menegosiasi terhadap Amerika Serikat dan Amerika Serikat itu membiarkan atau ignore atau tidak memedulikan keinginan negara-negara Teluk, habis sudah. Selama ini juga berapa triliun yang diinvestasikan Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat di Amerika Serikat. Bisnis mereka itu banyak sekali, Mas Bray, di Amerika Serikat. Yang kita tahu Citibank saja itu punya Amerika kan bukan. Itu punya bisnisnya Arab Saudi. Itu baru satu hal dari finance, belum dengan hal-hal lain. Kalau misalnya itu tidak digubris permintaan dari negara-negara Teluk ini, ya habis sudah. Amerika kan tidak bisa besar dengan dirinya sendiri. Dia juga banyak diinvestasikan oleh negara-negara Teluk. Jadi negara Teluk hanya minta tolong jangan digempur Iran. Bukan persoalan negara Teluk misalnya takut dengan Iran, tapi efeknya kan? Efeknya Iran akan melakukan retaliation, patternnya begitu. Iran tuh digempur, dia akan balas, digempur akan balas. Dan yang ya, cara Iran membalasnya itu adalah negara Teluk yang dirugikan. Maka kali ini mau tidak mau ini bukan strategi. Bahkan Trump menyatakan ini Iran duluan yang minta, kemudian mereka duluan yang minta. Tidak ada itu. Ini bukan merupakan bagian strategi ya. Jadi ini betul-betul memang Trump betul-betul harus mengikuti. Kalau tidak, dia akan kehilangan berapa triliun investasi dari negara-negara Teluk yang selama ini cukup mensupport ekonomi Amerika Serikat begitu. Jadi mau Oke. nggak mau, dia harus kali ini harus kalah dan harus menekan Israel. Dia harus ikut apa maunya negara Teluk begitu. Nah ini dia, Mas Faisal, apakah Anda setuju juga bahwa sekarang Amerika Serikat tidak punya pilihan, kemudian negara Teluk menekan agar jangan sampai serang lagi karena nanti negara Teluk yang rugi juga. Apakah kemudian memang ini alasan Trump sehingga dia membatalkan serangan ke Iran? Ya, saya sepakat juga, tapi juga memang ada alasan ya. Trump juga mengakui dia juga kebingungan, dia juga
ya boleh dibilang Trump sudah takut, sudah pengecut, karena ini bukan kali pertama Trump membatalkan serangan. Pada 21 Mei, dia juga membatalkan serangan, ancaman serangannya ke Iran. Waktu itu ancaman serangan besar-besaran untuk memaksa Iran membuka Selat Hormuz. Kemudian pada 1 Juli juga Trump mengancam akan menyerang untuk menjadikan Iran kembali ke zaman batu. 7 April juga untuk menghancurkan semua peradaban di Iran. Kemudian 4 Mei dia mengancam untuk dengan proyek kebebasan menurunkan kapal-kapal perang Amerika untuk mengawal kapal-kapal agar bisa melintasi Selat Hormuz. Itu juga ancaman dibatalkan. Dan terakhir 11 Juni sebelum 31 Juli ini, 11 Juni Trump juga mengancam melakukan serangan total, termasuk juga merebut Pulau Kak, salah satu tempat 90% fasilitas minyak Iran dikelola dan untuk diekspor dari Pulau Kak. Ya, saya sepakat juga, karena memang nanti yang rugi itu adalah ya negara-negara Arab Teluk, khususnya Arab Saudi. Ini Arab Saudi kan sedang menghadapi 2 front, yakni melawan Al-Husayun di Yaman, karena sejak 25 Juli Al-Husayun sudah menerapkan blokade maritim terhadap pelabuhan-pelabuhan Saudi karena serangan terhadap bandar udara Sana'a. Kemudian juga Arab Saudi membuka front dengan menyerang markas-markas milisi Syiah pro-Iran di Irak. Jadi saya kira kalau misalkan Trump terus menyerang Iran dan Iran membalas dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer termasuk di Arab Saudi, maka konsentrasi Arab Saudi untuk melawan Al-Husayun di Yaman maupun milisi Syiah di Irak akan terpecah atau tidak bisa terpusat untuk melawan kedua milisi itu tersebut. Terus kemudian juga sudah ada perkembangan baru dari Financial Times bahwa Amerika sudah memulangkan atau mengeluarkan pasukannya, personel militer dan sipil di Kuwait dan Bahrain, itu dipindahkan ke Jordania, terus juga dipindahkan ke Israel dan berbagai negara lainnya. Saya kira Trump juga sudah kebingungan, Trump juga sudah frustasi karena ancaman ataupun serangan selalu dibalas dengan Iran. Iran tidak takut, dan ini membuat akhirnya Trump harus berpikir karena sudah banyak sumber daya militer, sumber daya ekonomi, belum lagi juga tekanan di dalam negeri yang membuat Trump, saya kira sudah saatnya untuk menyerah dan keluar dari perang Iran ini. Oke. Nah, Mbak Tia, dengan tadi yang disebutkan oleh Mas Faisal dan juga Mbak Tia sebelumnya, apakah kemungkinan masih akan ada serangan besar-besaran lagi setelah ini? Mungkin kalau sekarang ditunda ataupun dibatalkan, tapi apakah ke depannya masih akan ada serangan yang bisa dilancarkan oleh Amerika Serikat? Dan kali ini Israel nurut, apakah nanti suatu saat Israel bakal berontak lagi, bakal bikin kacau lagi? Hanya kali ini, Mas Bray. Jadi saya beberapa kali menyatakan di berbagai media bahwa ini tidak akan permanen. Sekali lagi, ini tidak akan permanen. Jadi memang ini hanya dalam jangka pendek saja, mereka kehabisan strategi, jadi akhirnya ditunda, bicara lagi perundingan, yang belum tentu perundingan itu akan juga dipatuhi, pasti akan lagi nanti ada pelanggaran yang dilakukan, terus patternnya seperti itu. Jadi memang tujuannya adalah saya menyatakan bahwa ini bukan persoalan nuklir, ini bukan hanya persoalan Hormuz begitu ya, tapi ini adalah persoalan ingin mengganti rezim, diganti dengan rezimnya ala Amerika Serikat seperti yang terjadi di Libya, seperti yang terjadi di Irak begitu ya. Jadi seperti yang terjadi di Suriah, begitu Assad tumbang sekarang digantikan oleh pemimpin dari Sunni yang malah sebenarnya adalah mantan pemimpin ISIS begitu ya. Tapi ketika sekarang join dengan pihak Amerika Serikat dan Israel, itu baik-baik saja, konflik semuanya selesai. Jadi kalau mau konflik ini selesai, rejim diganti, kemudian diganti oleh pemerintahan yang di-approve oleh Amerika Serikat dan Israel, selesai perang ini. Selama itu tidak terjadi, terus akan dilakukan serangan-serangan, dan perang tidak akan selesai secara permanen. Jadi hanya ditunda kembali ke perundingan misalnya berjalan hanya sebentar, terjadi lagi serangan terus seperti itu begitu. Dan ini tentu sangat 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 mengkhawatirkan karena akan mengganggu sistem perekonomian global yang semuanya kita tergantung dari pasokan Timur Tengah, like or dislike. Kenyataannya memang begini. Kawasan itu mungkin tidak memberikan efek secara langsung, terutama ke kawasan Asia Tenggara. Tapi secara tidak langsung kita memang masih sampai hari ini tergantung dengan energi, Mas Bre. Jadi memang luar biasa nanti ini efeknya begitu. Sementara Amerika Serikat lupa, Iran itu beda dengan Irak. Irak itu kan Sunni, diktator Saddam Hussein itu. Iran itu pemimpinnya adalah sistemnya supreme leader, Vilayat El-Faqih, dipimpin solid oleh
rakyatnya. Ada oposisi, ada, tapi tidak signifikan. Nah, ini permasalahan yang beda, jadi tidak mungkin tumbang. Saya sih sebaiknya ya Trump begitu ya, harus lebih menginvestigasi, melakukan riset lah kalau mau menumbangkan rezim itu. Karena sistem yang dibangun oleh Iran itu berbeda. Jadi sebaiknya mereka memang harus kembali ke perundingan dan nurut sama Israel itu bukan dalam dalam jangka pendek, tapi memang jangka panjang. Karena menghilangkan Iran di kawasan Timur Tengah it's impossible. Hmm, Nggak mungkin, karena Iran itu letak letak negaranya juga strategis. ya. Dia mau diserang kena, itu kan bordernya itu negara-negara teluk, negara-negara lain yang memang berafiliasi ke Amerika Serikat. Rugi mereka juga gitu. Jadi sebaiknya memang jalan damai, kembali ke perundingan. Poin apa yang diinginkan oleh Iran, poin apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat, itu sudah tidak bisa tawar-menawar. Mau dilanjutkan kayak gimana juga nggak akan selesai. Dan Iran sampai titik darah penghabisan, misalnya ekonominya habis, Trump bilang militernya sudah tidak ada, itu tidak akan menyelesaikan dan tidak akan membuat Iran berhenti. Nah, itu permasalahannya. Saya nggak paham ya, Amerika itu tidak investigasi atau bagaimana gitu. Dengan sistem politik Iran, dengan ketangguhan Iran, dengan bagaimana kultur Persia begitu ya. Dengan dia menginvestigasi, meneliti ya, melakukan riset, seharusnya sudah berunding, sudah tidak usah didengarkan Ya. Israel itu karena menghilangkan Iran dari peta atau menggulingkan pemerintahannya diganti dengan ala mereka, tidak bisa. Ini bukan Iran, ini bukan Irak, Bukan ini Irak. bukan Libya, bukan Suriah, begitu ya. Bukan Irak, bukan Libya, bukan Suriah. Yang Hmm, mudah ditumbangkan karena memang sebagian rakyatnya tidak mendukung. Saddam Hussein kan diktator, dia hmm, Sunni, tapi kebanyakan rakyat juga Syiah dan ya. memang tidak suka dengan kediktatoran Saddam Hussein. Berbeda sekali Mas Bray, kasusnya berbeda begitu. Oke, demografis yang ada di Iran dan juga Irak berbeda, pahamnya juga berbeda, tidak bisa disamakan dan Amerika Serikat harus masuk negosiasi gitu ya Mbak ya, kalau menurut Mbak Ya, Tia. ya. Nah, kalau kita bicara soal negosiasi, Mas Faisal, dengan kemudian negosiasi yang kemudian berjalan, kemudian dilanggar, perang lagi, negosiasi lagi, dilanggar, perang lagi. Nah, ini Irannya seperti apa? Masih mau tidak sih untuk negosiasi? Kalau lihat pernyataan dari pemimpin tertinggi Mujtaba Khamenei, ya Iran sih tidak akan lagi percaya dengan Amerika Serikat. Terus juga sejauh ini juga belum ada dari pihak pemerintah ataupun tim negosiasi, baik Ketua Parlemen Muhammad Bakir Kalibaf ataupun Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, untuk menerima tawaran negosiasi dari Amerika Serikat. Saya kira sekarang Iran sedang mempermainkan Trump, sedang mempermainkan Amerika Serikat, dan juga sedang mempermalukan Amerika Serikat. Trump berkali-kali mengancam, tapi akhirnya bilang sedang membuka pintu negosiasi atau negosiasi sedang berlangsung. Ini artinya bahwa Trump memang sudah kepayahan, Trump juga sudah frustasi karena tidak mampu lagi menekan Iran. Iran tidak mampu ditekan dengan serangan, apalagi dengan ancaman. Nah, ini akhirnya yang membuat sekarang Iran ada di atas angin dan nantinya bisa memaksa ya Trump akhirnya mundur dari perang ini sendiri. Saya sepakat apa yang dikatakan dengan Bu Tia, memang hasil survei terbaru di Iran itu survei bulan lalu 75% rakyat Iran, ini survei yang dilakukan oleh stasiun televisi pemerintah Iran, 75% rakyat Iran percaya bahwa Trump dan Netanyahu harus dibunuh. Artinya ini dua opsi ini adalah untuk menghentikan intervensi atau permusuhan yang dilakukan oleh kedua negara. Terus kemudian juga 77%, ini naik dari survei April. 73,7%, sekarang 77%. Rakyat Iran setuju kalau Selat Hormuz tetap dalam kendali Iran. Artinya nantinya harus atas izin Iran kapal-kapal yang melintas ataupun membayar bea lintas. Kemudian 78% rakyat Iran tetap mendukung rezim mulai yang berkuasa sejak 1979 untuk melanjutkan perang jika memang Amerika dengan Israel masih mau melanjutkan perang dengan Iran. Jadi memang Iran sekarang berada dari awal, memang Iran sudah kuat karena juga kita tahu kultur Syiah itu adalah mati syahid. Mereka selalu mengidolakan atau sangat sangat ingin seperti Imam Hussein sebagai imamnya Syiah yang mati syahid di Karbala. Jadi buat orang Syiah setiap tempat adalah Karbala, setiap waktu atau setiap hari adalah Asyura. Jadi ya buat rakyat Iran tidak takut mati untuk menghadapi agresi Amerika maupun Israel. Even kekuatan militernya juga masih oke kah menurut Mas Faisal? Kalau kata Trump kan semuanya sudah nggak ada tuh, sudah lemah semua, udara, darat maupun laut. Seperti apa kalau dari pantauan Mas Faisal? Ya jelas masih oke karena sehari sebelum Trump melancarkan ancaman, itu kan sehari sebelumnya tembakan rudal Iran itu berhasil menghancurkan 3 pesawat tempur F-35 dan juga merusak 3 pesawat tempur F-35 lainnya di pangkalan Muwafaq As-Salti. Ini sudah ada konfirmasinya dari citra satelit.
Tadi saya terakhir lihat citra satelit beresolusi rendah mengkonfirmasi bahwa benar klaim dari Garda Revolusi Islam Iran berhasil menghancurkan 3 F-35 dan merusak F-35. Dan kita tahu kalau misalkan klaim Trump yang terbukti bohong bahwa Angkatan Laut Iran sudah hancur, sampai sekarang pun Amerika tidak berani membuka paksa Selat Hormuz. Oke, baik. Saya kembali ke Mbak Tia. Kita bicara lagi soal diskusi ataupun negosiasi antara Amerika Serikat dan juga Iran. Katanya Trump kan membatalkan serangan ini karena sudah mencapai batas kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dibilangnya soal pembukaan total Selat Hormuz dan juga pengakhiran ancaman nuklir Iran. Klaim seperti ini, menurut Mbak Tia seperti apa? Ataukah memang sudah ada poin-poin yang disepakati kedua negara paling tidak sama seperti yang terjadi di Juni lalu? Ya, ini kan klaim sepihak ya. Karena sudah dikonfirmasi di beberapa international news dari pihak Iran, tidak ada dia meminta duluan untuk kembali ke perundingan. Kalaupun memang terjadi kembali ke perundingan, Mas Bray, itu akan sama. Poinnya akan sama seperti Juni ya, jadi 14 poin. Dan 14 poin itu adalah semuanya poin-poinnya menguntungkan pihak Iran. Dari mulai pembukaan Hormuz, nanti Iran tetap yang mengendalikan, kemudian tidak ada fee tentunya, kemudian masuk ke nuklir juga, itu semuanya saya melihatnya poin-poin tersebut itu adalah memberikan keuntungan untuk Iran. Nah, inilah yang membuat Israel itu tidak suka begitu. Makanya kan kembali lagi clash lagi, tiba-tiba ada serangan lagi di Amerika Serikat, kemudian dibalas lagi oleh Iran. Kemudian ternyata agreement yang tidak mengikat itu akan lepas kembali. Terus seperti itu. Makanya saya bilang, Mas Bray, ini tidak bisa permanen. Ini hanya sebentar. Kalaupun mereka kembali ke perundingan dan mediator baru misalnya Qatar lebih agresif daripada Pakistan, tidak akan menyelesaikan. Jadi persoalannya ya sudah, satu-satunya cara adalah Trump nggak usah mendengarkan Tel Aviv. Itu saja. Jadi kembali ke perundingan, kemudian lakukan memang kalau misalnya tidak sepakat dengan 14 poin yang kebanyakan memberikan keuntungan terhadap Iran, ya silakan dirundingkan dalam forum diplomasi tersebut begitu. Sehingga keduanya masing-masing menerima poin yang seimbang misalnya. Kalau selama Amerika Serikat terus mendengarkan bisikan daripada Israel, susah. Ini nggak akan terjadi perdamaian ini. Baru jalan sebentar, terjadi lagi serangan, dibalas lagi, terus seperti itu. Dan mereka terus berharap bahwa Iran akan musnah. Iran tidak akan punya senjata lagi. Iran akan sampai di titik nadir, nggak bisa. Itu nggak akan pernah terjadi. Itu baru sampai di situ ya. Bagaimana kita bicara mengenai kultur atau sifatnya bahasa Persia memang tidak pernah takluk begitu. Baru sampai pada tahap itu, Mas Bray. Belum kita bicara apa betul itu adalah benar-benar hasil daripada Iran. Saya sih tidak yakin, Mas Bray. Saya tidak bisa mengungkapkan secara detail di publik begitu ya. Betul itu betul-betul adalah instrumen politik dan militer dari Iran. Demikian presisikah? Kita tidak tahu seberapa besar dukungan Rusia dan Cina di balik itu. Bagaimana dengan informasi intelijennya? Bagaimana dengan informasi satelitnya? Berapa rakitan yang dikirim misalnya? Kita tidak tahu. Di permukaan mereka diam. Tapi mereka juga punya kepentingan yang besar terhadap Iran. Bagaimana Iran itu merupakan negara terakhir yang tidak boleh musnah seperti halnya rejim Assad di Suriah. Seperti aliansi mereka di Timur Tengah. Kalau Iran tidak ada, sama juga dengan menghantam mereka begitu. Balance of power-nya di mana? Tidak ada. Iran itu satu-satunya negara di Timur Tengah yang menciptakan keseimbangan bagaimana Amerika Serikat tidak bisa lagi menguasai Timur Tengah secara keseluruhan. Bagaimana mengcounter hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Satu-satunya. Mas Bray, bayangkan kalau Iran tidak ada di kawasan Timur Tengah, apa yang akan terjadi dengan tatanan global ini? Hancur sudah. Karena apa? Keseimbangan itu perlu dalam tataran studi HI. Tidak bisa. Balance of power itu satu teori di HI yang menyatakan bahwa keseimbangan kekuasaan dalam dua aliansi besar itu akan menciptakan perdamaian. Jadi memang harus ada. Kalau tidak, tatanan global hancur. Kalau Iran hancur, hancur semua. Dan ini juga yang dipahami oleh NATO. Makanya kan tidak ada yang pro terhadap Amerika Serikat. Dia berjuang sendirian. Jadi jagoannya dia itu sekarang kita tahu kapasitasnya. Oh, segitu kalau tidak dibantuin NATO, kalau tidak dibantuin Uni Eropa misalnya. Karena apa? Mereka paham sekali ini berbahaya begitu. Karena kalau sampai ini dikuasai secara total Timur Tengah, aliansinya semua pro Amerika, Amerika semua menguasai Timur Tengah, Israel juga. Sebetulnya bukan kehancuran untuk Iran, tapi kehancuran untuk tatanan global, Mas Bray. Oke, dampaknya sebegitu besarnya jika Iran dalam tanda kutip dihapus dari peta dunia. Nah, saya mau ke Mas Faisal. Apakah kemudian dukungan backdoor ataupun dukungan sembunyi-sembunyi dari Rusia dan juga Tiongkok ini yang sampai sekarang membuat Iran masih bisa bertahan? Saya yakin ya, karena memang seperti kata Bu Tia, memang Iran ini satu-satunya negara yang sekarang tinggal bagaimana mencegah
Amerika menjadi hegemoni tunggal di Timur Tengah setelah adanya Israel, ya saya kira Rusia dengan Cina pasti berkepentingan untuk menjaga Iran tetap kuat dan mampu menghadapi Israel maupun hegemoni Amerika di Timur Tengah. Nah, itu pernah ada informasi ada kapal mata-mata atau kapal spionase Cina namanya Lianwang 1 itu sebelum serangan 28 Februari itu sudah berada di perairan Teluk Oman. Jadi sudah ini kapal ini memberikan akses kepada Iran. Ini laporan yang sempat beredar, memberikan akses di intelijen di mana saja posisi Amerika, bagaimana pergerakan aset militer Amerika, terus juga sistem pertahanan udaranya, pangkalan titik-titik strategis pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Dan ini yang disebut dalam laporan yang sempat keluar itu adalah bahwa inilah yang membantu Iran akhirnya menjadi presisi dalam menyerang pangkalan-pangkalan militer atau aset-aset militer di Timur Tengah, belum lagi citra satelit dari Rusia ataupun Cina yang menurut laporan itu juga membantu Iran. Ya, saya percaya kalau misalkan sejauh ini kenapa akhirnya Rusia dengan Cina tidak terjun langsung dalam perang ini, ya karena mereka melihat ya sejauh ini kepentingan mereka di Timur Tengah dalam hal ini Iran itu belum terganggu. Misalkan selama perang itu Iran berhasil menjual minyak senilai 18 miliar dolar. Ini proyeksinya 60% dari pendapatan minyak untuk proyeksi tahun ini. Itu sekitar 11 miliar. Ketika terjadi perang sampai 7 April, ketika gencatan senjata akhirnya batal Juli, itu berhasil mendapatkan sekitar 5 miliar. Jadi totalnya 18 miliar selama perang sejak 28 Februari sampai sekarang. Ya saya kira memang Rusia dengan Cina seperti disampaikan Bu Tia memang berkepentingan terhadap tetap bertahannya rezim mullah yang anti Zionis, yang anti Amerika maupun anti Israel di Timur Tengah. Nah, kalau menyambung dari pernyataan Mas Faisal, Mbak Tia, apakah ada kemungkinan ataupun peluang misalnya Rusia dan juga Tiongkok mendukung Iran secara terang-terangan? Tidak ada. Tidak ada, mereka hanya tersenyum saja sekarang karena semua kan masih terkendali, Mas. Semuanya masih terkendali. Iran juga masih bisa melakukan retaliation atau pembalasan, semua masih terkontrol dengan baik. Minyak dan energi lainnya juga sudah masih tertransfer dengan baik ke Cina, ya. Jadi memang selama itu tadi Mas Faisal bilang, selama kepentingan nasional mereka tidak terusik, bisnis mereka tidak terusik, mereka tidak akan memperlihatkan bahwa mereka mendukung Iran langsung ke permukaan. Pun ketika Trump datang pun tetap kan Z itu flat begitu ya, dan rejectnya itu dengan cara yang sangat elegan. Saya pikir itu bentuk rejection loh, Mas Bray. Dia pulang lagi tanpa membawa apapun begitu ya. Kemudian setelah itu Putin juga langsung berkunjung ke ke Cina begitu ya. Jadi ini sebenarnya ini mudah dianalisis dalam kasat mata. Tapi tentu dengan direct langsung membackup Iran langsung ke permukaan berkonfrontasi dengan Amerika Serikat, ini bukan gayanya mereka. Jadi mereka masih terus melihat. Jadi kepentingan nasional mereka tidak terusik, ya mereka baik-baik saja. Dan saya hanya ingin menyatakan satu hal, karena memang biasanya di publik kita itu lebih kepada melihat kepada faktor ideologi dan lain sebagainya. Dalam proses bagaimana kita mempertahankan tatanan global, bagaimana kita mempertahankan bisnis masing-masing, nasional interest negara masing-masing, nggak ada itu ideologi, Mas, persamaan lain dan sebagainya nggak ada. Kalau ada ideologi, Saudi Arabia, negara-negara teluk itu tidak akan beraliansi dengan Amerika Serikat. Jadi nggak ada. Makanya Cina juga kenapa harus bukan butuh ya, harus mempertahankan eksistensi Iran di Timur Tengah itu tadi yang saya bilang. Balance of Keseimbangan power. ya. Keseimbangan, kalau nggak ada apa yang akan terjadi? Ini efeknya akan kemana-mana. Kalau sampai satu kawasan, dan itu adalah negara-negara produsen oil yang semua dunia tergantung ke kawasan itu, hancur, Mas. Nggak bisa. Nggak ada persoalan Syiah, Sunni, Islam, tidak Islam. Nggak ada. Jadi emang ini persoalannya bagaimana kita menggiring pemahaman publik, kita harus mensupport mereka harus kembali ke perdamaian. Karena kita juga akan kena kok dampaknya kalau sampai terus terjadi. Jangankan misalnya dalam jangka panjang begitu ya, kita sebentar saja minyak di kisaran 100, efeknya kan luar biasa, Ya. begitu. Ya kalau 100 saja, jangan 100 lah, 80 saja. Maka kalau aman itu misalnya kisaran minyak itu di 72, Mas, 72, 75 masih oke lah begitu. Nah, kita sebagai scholar, akademisi, saya, Mas Faisal, Mas Bray, ya, jurnalis itu harus semua menggiring ke arah perdamaian karena tidak ada jalan lain. Mau bagaimana mau menumbangkan Iran, sekali lagi tidak akan pernah bisa begitu. Map politik globalnya itu kan berhadapan sebetulnya kan. Ini Amerika Israel,
ini Iran, Rusia, Cina, begitu. Ya. Sebetulnya yang terjadi seperti itu. Jadi it's impossible itu akan kolaps, akan kalah, akan sampai ke titik nadir. Itu kan hanya pernyataan-pernyataan Trump. Iran sudah tidak berdaya, Iran sudah tidak mampu. Iya, betul, memang ada pemerosotan. Itu sudah, saya pernah berdiskusi dengan pihak Irannya, betul memang ada kemerosotan secara ekonomi. Tapi bukan berarti juga sampai ke titik nadir, tidak ada. Buktinya kan masih terus melakukan retaliation begitu. Jadi memang harus kembali ke perundingan. Oke, kembali ke perundingan dan juga perdamaian yang kita dorong bersama-sama. Tapi Mas Faisal, jika kita melihat kondisinya tidak hanya antara Amerika Serikat dan juga Iran, tapi juga ini konfliknya kan meluas sampai ke Yaman, kemudian ke Irak juga seperti itu. Dan kemudian Jordania dan juga Kuwait menjadi sasaran Iran karena ada pangkalan militer AS di sana. Anda melihatnya konflik di Timur Tengah ini seperti apa ke depannya dengan apa yang terjadi di antara Amerika Serikat dan juga Iran? Apakah kemudian bisa mereda atau justru ada potensi semakin meluas yang ada di Timur Tengah ini, Mas Faisal? Saya kira permusuhan di Timur Tengah ini kan selain dipicu munculnya Israel, Israel dengan merampas tanah-tanah Palestina itu kan membuat banyak negara Muslim berpenduduk mayoritas Muslim seluruh dunia kan istilahnya melawan, ada sentimen. Walaupun tidak semua rezim yang berkuasa, ini kan semua negara Muslim kan pro Palestina, termasuk Iran, tapi hanya Iran yang anti-Zionis. Jadi selama masih ada Israel, tentunya sentimen negatif terhadap Amerika maupun Israel itu akan sangat besar di kalangan rakyat di negara-negara Muslim. Nah, sama sebaliknya, selama ada rezim mullah di Iran yang anti-Zionis, termasuk juga anti-Amerika, artinya permusuhan di antara Amerika Israel dengan Iran akan tetap berlangsung permanen untuk waktu lama. Nah, sebenarnya yang disayangkan adalah dunia ketika berbicara perdamaian, mereka tidak berbicara untuk keadilan yang memang sudah dirampas oleh Amerika, Israel maupun sekutunya di Eropa. Ketika Iran dikenai sanksi dengan tudingan palsu bahwa Iran ingin mengembangkan senjata nuklir atau sudah punya senjata nuklir yang dikampanyekan oleh Amerika dan Israel, negara-negara Muslim lainnya diam, dunia diam, tidak mau mendesak atau memaksa Amerika bersama Eropa untuk mencabut sanksi-sanksi terhadap Iran yang merugikan Iran. Tapi ketika Amerika menyerang Iran, kemudian Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz, seperti sudah disampaikan oleh Iran sendiri, diperingatkan kalau mereka diserang, mereka akan menyerang semua pangkalan Amerika di Timur Tengah dan menutup Selat Hormuz. Nah, dunia baru sama-sama bergerak untuk berbicara bahwa harus kembali ke meja perundingan. Tapi kenapa dunia tidak pernah berbicara untuk membela hak-hak rakyat Iran yang sudah dirampas sejak 1979? Nah, kalau misalkan mau damai permanen, dan itu memang susah karena memang yang ideal ya dunia harus bersatu bagaimana memberikan sanksi terhadap Amerika dengan Israel yang sudah terbukti berkali-kali melanggar hukum internasional, melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan ya, termasuk yang sedang dilakukan terhadap Iran sejak 28 Februari. Kalau itu tidak dilakukan, maka ya Amerika dengan Israel tidak akan pernah jerah atau kapok untuk melanggar hukum internasional lagi, seperti dibilang oleh Trump bahwa saya tidak butuh lagi hukum internasional. Baik, nah ini yang kita tunggu bersama-sama sebenarnya, perdamaian antara paling tidak Amerika Serikat dan juga Iran. Tadi seperti kata Mbak Tia, Trump seharusnya bisa duduk negosiasi, kita harapkan bisa duduk anteng, jadi negosiasinya nggak pakai perang, tapi negosiasi dengan benar-benar mendiskusikan poin-poinnya agar ketemu kepentingan kedua belah pihak. Kita harapkan semoga progres itu terjadi di waktu dekat ini. Terima kasih Mbak Tia Mariatul Kiptiah, dosen hubungan internasional BINUS University, dan juga Mas Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Makasih Bu Tia, Mas Bre. Saudara, pesawat wisatawan yang melihat garis Nazca kuno di Peru jatuh dan terbakar di lahan pertanian. 13 orang di dalam pesawat dilaporkan tewas. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.